guys, jumpa lagi bersama saya Christine di channel YouTube Christine Online Batun. Saya hari ini akan membuat video UAS tentang penulisan braille. Tapi sebelum daripada itu, perkenalkan, ini bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey namanya. Oke, ada Jeffrey. Sekarang sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya minta untuk adik untuk mendoakan kita. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, saya tidak menjawab Tuhan, terima kasih karena Kau sudah menjawab kami dari pagi hingga pada saat ini Tuhan. Sekarang kami memulai pelajaran kami, kiranya Kau memberkati kami agar pelajaran kami bisa berjalan dengan baik Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang braille. Nah, sebelum kita masuk dalam materi braille, kita harus ketahui terlebih dahulu. Braille itu ditemukan oleh Louis Braille pada abad yang ke-19. Awalnya sistem ini terinspirasi dari sistem night writing yang diciptakan oleh Charles Barbier, seorang mantan perwira militer Prancis. Braille kemudian menyempurnakan sistem dengan menggunakan titik-titik timbul yang lebih sederhana dan diraba, sehingga memungkinkan penyandang disabilitas tunanetra untuk membaca dan menulis. Oke, yang pertama adik Jeffrey, ini adalah alat-alat braille. Coba adik pegang. Ya, bentuknya seperti jarum dengan bagian ujungnya itu tajam, tapi dia tidak terlalu tajam, dia tumpul. Nah, sedangkan di bagian yang bundar ini digunakan untuk menghapus kalau kita salah dalam penulisan angka dan huruf dalam braille. Nah, selanjutnya ada ini Ricklet. Coba adik pegang. Nah, ini Ricklet. Kita akan masuk dalam materi yang pertama. Kita mengenal dulu sejarah braille. Nah, braille itu dia ditemukan oleh Louis Braille pada abad yang ke-19. Awalnya sistem ini terinspirasi dari sistem night writing yang diciptakan oleh Charles Barbier, seorang mantan perwira militer Prancis. Braille kemudian menyempurnakan sistem dengan menggunakan titik-titik timbul yang lebih sederhana dan mudah diraba, sehingga memungkinkan penyandang disabilitas tunanetra untuk membaca dan menulis. Nah, pertama pahami dasar-dasar serta titik braille. Kita sebelum masuk, ini adalah alat-alat dalam membantu kita untuk menulis dalam braille. Yang pertama itu ada stylus, yang kedua ada Ricklet. Coba tadi lihat pegang. Dan yang berikut ada kertas. Oke, selanjutnya kita mulai memasang kertas pada Ricklet. Nah, stylus ini dia berbentuk jarum, tapi bagian ujungnya tidak terlalu tajam. Nah, sedangkan bagian atas yang berbentuk bundar ini digunakan ketika salah menulis angka dan huruf dalam braille. Kemudian dalam penulisan braille kita tulis mulai dari sebelah kiri ke kanan, dan kalau mau membacanya kita baca dari kanan ke kiri. Yang berikut kita akan masuk dalam materi abjad braille. Nah, adik Jeffrey, yang adik Jeffrey ketahui tentang abjad. Abjad itu dimulai dari huruf apa? Huruf A sampai huruf Z. Oke, kita mulai dari huruf A. Oke, ingat ya, dia punya penulisan dari dari kiri ke kanan. Nah, kita mulai. Huruf A itu dia berada pada titik 1. Coba. Oke. Huruf B dia berada pada titik 1 dan titik 2. Oke.
Huruf C berada pada titik 1 dan titik 4. Huruf D berada pada titik 1, titik 4 dan titik 5. Huruf E dia berada pada titik 1 dan titik 5. Huruf F dia berada pada titik 1, titik 2 dan titik 4. Bisa? Oke, lanjut. Huruf G dia berada pada titik 1, titik 2, titik 4 dan titik 5. Huruf H dia berada pada titik 1, titik 2, titik 5. Oke. Huruf I berada pada titik 2 dan titik 4. Huruf J berada pada titik 2, titik 4 dan titik 5. Huruf K berada pada titik 1 dan titik 3. Huruf L berada pada titik 1, titik 2 dan titik 3. Huruf M berada pada titik 1, titik 3 dan titik 4. Huruf N berada pada titik 1, titik 3, titik 4, titik 5. Huruf O berada pada titik 1, titik 3 dan titik 5. Huruf P berada pada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Huruf Q berada pada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 dan titik 5. Huruf R berada pada titik 1, titik 2, titik 4, titik 5. Huruf S berada pada titik 2, titik 3, titik 4. Huruf T berada pada titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Huruf U dia berada pada titik 1, titik 3 dan titik 6. Huruf V berada pada titik 1, titik 2, titik 3, titik 6. Bisa? Oke. Huruf apa tadi? V. Oke. Huruf W berada pada titik 2, titik 4, titik 5 dan titik 6. Huruf X berada pada titik 1, titik 3, titik 4, titik 6. Huruf Y berada pada titik 1, titik 3, titik 4, titik 5 dan titik 6. Huruf Z berada pada titik 1, titik 3, titik 5 dan titik 6. Nah, selesai daripada itu kita akan mengenal angka dalam tulisan Braille. Nah, sebelum kita menulis angka itu, kita terlebih dahulu menulis tanda angka. Tanda angka itu dia berada pada titik 3, titik 4, titik 5 dan titik 6. Nah, oke guys, jadi adik Jeffrey ini dia sudah mulai lancar ya untuk menulis dalam Braille. Nah, pasti adik Jeffrey sudah ketahui cara menulis angka dalam tulisan Braille, iya kan? Yes. Oke. Kita langsung saja. Kakak mau mencoba dari huruf dari angka 1. Angka 1 itu ada pada titik apa coba? Titik 1. Oke. Sekarang kalau angka 12 ada pada titik berapa? 1 dan 2. Angka 12 so titik 1 dan titik 1 dan 2. Oke. Nah, coba adik Jeffrey terus kasih kakak angka 15. Ada angka 1 dan angka 5. Angka 1. Oke. Nah, oke. Nah, karena adik Jeffrey sudah bisa, kakak akan memberikan pembelajaran lagi tentang tanda baca. Nah, tanda baca itu ada tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda seru, tanda tanya. Nah, di sini ibu akan mengajarkan tadi ibu tadi sekali. Itu sama salah nih. Nanti Oke, kita akan masuk dalam tanda baca. Nah, tanda baca itu ada tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda seru, dan tanda tanya. Ada juga tanda buka kurung dan tanda tutup kurung. Nah, dan ada tanda lain-lain.
Nah sekarang yang kakak mau ajarkan itu ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan tanda tanya. Nah tanda titik itu dia berada pada titik 1, titik 2, titik 4, dan titik 6. Nah terus tanda koma itu ada pada titik 2. Nah tanda seru berada pada titik 2, titik 3, dan titik 4. Sedangkan tanda tanya itu dia berada pada titik 2, titik 3, dan titik 6. Nah, oke. Selanjutnya kakak mau minta Jeffrey untuk coba adik menuliskan tanggal lahir saja. Coba adik Jeffrey, tanggal berapa adik Jeffrey lahir? Tanggal 2 bulan 2 2009. Oke, coba adik Jeffrey tulis. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam bilangan besar. Bilangan besar itu seperti 1000, angka 1000 itu kan bilangan besar toh. Terus bilangan besar itu ada lagi 2000, bilangan besar 2000. Terus ada lagi 3 juta, itu termasuk dalam bilangan besar. Coba sekarang akan minta adik Jeffrey tulis bilangan besar angka 1000 dengan angka 2000. Selanjutnya kita akan belajar tentang pusing tanda kata tunggal. Yang pertama itu ada kalimat saya. Itu dia berada pada titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, titik 2 dan titik 2, titik 3 dan titik 4 ini artinya saya dalam pusing. Nah, terus ada kata bagi. Kata bagi ini dia berada pada titik 1, titik 2. Setelah itu ada kata vitamin. Kata vitamin itu dia ada pada titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 6. Itu artinya vitamin. Jadi coba, tadi kan saya, kalimat pertama itu saya, kata pertama itu saya, habis itu yang kedua apa? Bagi, yang ketiga vitamin. Berarti kalau digabung saya bagi vitamin. Coba kita baca. Coba DJ baca ya. Coba. Saya
Terus coba Adik J buat ini kalimat, satu kalimat ini. Coba tulis lagi. Oke. Coba kita buat ini kalimat lagi. Kalimat ini yang pertama itu kata ini, itu dia ada pada titik 1, titik 3, titik 4, titik 5. Nah, itu artinya ini. Terus kita kembali lagi pada saya. Saya itu ada pada titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, kalau digabung ini jadinya apa? Nah, ini saya. Coba kalau Adik J tulis ini saya, terus sambung dengan adik punya nama. Coba. Sudah? Coba Adik J buka dan baca. Ini saya Jeffrey. Oke, selesai. Nah, coba kita. Nah, kan sudah selesai toh. Jadi coba Adik J kasih kakak penilaian. Kira-kira dari pembelajaran yang kakak sudah berikan di Adik ini, apa yang belum Adik mengerti, apa yang belum dipahami, atau sudah dipahami juga kasih tahu supaya kakak lebih mengoreksi dan belajar lebih baik lagi. Coba Adik J kasih tahu. Menurut saya sudah mengerti. Ya. Dan itu sudah mengerti. Sudah mengerti ya. Jadi oke, jadi teman-teman semua, Adik J ini sudah bisa dalam penulisan braille. Sudah bisa. Nah, jadi Adik J sendiri sudah memahami bagaimana cara menulis dalam braille, sehingga materi pertama saja yang saya sudah berikan dia dapat tangkap dengan baik. Dia sudah mulai lincah dalam menggunakan alat braille. Nah, bahkan sampai kalimat-kalimat pusing mungkin ada beberapa kesusahan yang Adik J alami, tetapi menurut saya Adik J ini sudah mulai berkembang dalam menggunakan braille. Terima kasih sudah membantu kakak dalam pembuatan video, dan teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya juga bisa belajar menjadi lebih baik dari hari ini. Terima kasih Adik J, dan shalom untuk semua. Sampai jumpa.